Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa sehat ya. Ya, alhamdulillah Oke. sehat. Baik. Adapun kita bertemu hari ini untuk membahas persiapan kita untuk observasi nanti, Pak Rifai. Oke, siap. Siap ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan terkait tujuan supervisi yang saya lakukan, Iya. yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya. Oke, siap. Untuk selanjutnya ada juga tujuan pra observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang maksimal terhadap peserta didik. Yes. Itu Pak Rifai. Terima kasih Pak Wahyu. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih, menyampaikan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak Rifai ya? Boleh, Ya, boleh. siap. Oke, yang pertama apa sih tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak Rifai sampaikan? Nah, karena kan kita berkaitan dengan kemampuan siswa untuk mencari bahan-bahan informasi yang terdapat dalam buku ensiklopedia. Oke. Kita sorot di sini adalah mencari informasi penting yang pendukung mengenai tokoh yang akan kita jalankan, ini seperti tokoh sastra, sastrawan atau tokoh terkenal yang memang bergerak dalam bidang sastra. Jadi kita tujuannya adalah menemukan informasi melalui sumber baik itu ensiklopedia, kamus atau thesaurus. Begitu Pak. Berarti intinya ingin menemukan sumber informasi ya? Iya, Oke. betul. Kalau untuk selanjutnya pada area pengembangan, kira-kira di area mana nih yang Pak Rifai pengen lebih kembangkan lagi? Kalau untuk area pengembangan sepertinya saya akan lebih pada titik beratkan pada kemampuan kognitifnya ya. Kognitif itu kemampuan dalam memahami informasi dalam teks ya. Jadi kemudian untuk keterampilannya sendiri nanti akan diminta siswa untuk bisa mencipta, mengkreasikan sebuah teks biografi berdasarkan hasil penilaian sendiri. Kira-kira begitu. Oke, bagus sekali. Kalau untuk strategi pembelajarannya nanti akan seperti apa tuh Pak Rifai kira-kira? Kalau untuk strategi pembelajaran sih saya akan coba terapkan pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian dipadukan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang nantinya kita akan bentuk kelompok nih Pak Wahyu. Kita kelompok dulu siswanya berdasarkan kemampuan masing-masing. Lalu kemudian kita ajak siswa untuk berdiskusi dengan metode diskusi. Nanti pembelajaran baru dimulai. Siap. Oke. Berarti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Iya. Untuk selanjutnya kalau untuk mode pembelajaran, metode, media pembelajaran itu seperti apa Pak Rifai? Sendiri tadi sudah dijelaskan untuk metodenya adalah diskusi. Kemudian pada media yang digunakan, saya akan tampilkan beberapa slide dari presentasi PowerPoint yang kita tampilkan melalui infocus ya, proyektor lah ya. Nanti baru kemudian siswa mengikuti panduan yang sudah ada di sana. Kira-kira begitu Pak. Oke, seperti itu Pak Rifai. Ini saya menjadi tidak sabar nih Pak Rifai ini. Oh, boleh. Kira-kira Pak Rifai ini ada jadwal kapan ini melakukan kegiatan ini? Untuk pembelajaran sepertinya bisa kita terapkan karena kalau untuk hari Kamis itu saya ada pembelajaran di bahasa Sunda, mungkin di hari Jumat ya Pak. Di hari Jumat ya. Oke. Jumat. Saya izinnya nanti untuk datang ke kelas, boleh. melihat pembelajaran yang Bapak lakukan. Sekali lagi bukan untuk menilai, saya hanya untuk kita belajar bersama-sama Pak Rifai ya. Belajar bersama. Tidak apa-apa Pak Wahyu. Kalau misalnya pun nanti dalam penyampaian saya dalam pembelajaran di kelas ada kekurangan, dikoreksi, tidak apa-apa, malah justru itu bagus buat saya karena hal itu kan kritik ya. Jadi kritik itu bisa untuk membangun kemampuan dalam mengajar saya nanti di kelas. Tidak apa-apa, kita sharing-sharing. Gitu. Oke, baik. Berarti nanti hari Jumat kita ketemu lagi di kelas yang siap. Oke, sekedar menyampaikan jadwal selanjutnya. Nanti setelah ada observasi dari saya, kita juga nanti ada jadwal untuk agenda percakapan pasca observasi yang mana di situ akan dihadiri juga oleh pengajar praktik saya Pak Rifai. Oke, siap. Oke, sebelum menutup kegiatan hari ini, gimana nih perasaan Pak Rifai setelah kita melakukan percakapan pra-observasi? Gimana perasaannya? Kalau untuk perasaan mungkin ya sedikit agak gimana ya. Tapi saya sih melihatnya di sini sesuatu yang bagus karena dengan begitu pembelajaran saya di kelas
diperhatikan, kemudian ada teman saya yang melihat, berarti secara otomatis teman saya bisa melihat kekurangan saya dalam mengajar, dan setelahnya ada perbaikan buat diri saya, karena seperti yang sudah umum lah ya Pak Oya, yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Dalam mengajar pun juga mungkin ada beberapa hal yang keliru dari saya, ada beberapa yang kurang, dan disitulah mungkin Bapak Wahyu bisa melengkapinya. Kira-kira seperti itu. Malah bagus, justru saya senang Pak Wahyu. Kira-kira gitu. Terima kasih untuk waktunya Pak Rifai. Iya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia di edisi Jumat hari ini tanggal 2 ya Agustus tahun 2024. Oke, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang? Ya, yang di spend berapa orang siapa? 5 orang yang di-spend. Ada 5 orang. Siapa saja? David, Jaler. Aha. Sari, Jaler, Pak. Jaler, Fabian. Yang sakit atau yang lain izin? Ada? Oh, tidak ada. Oke. Ya, tetap semangat pembelajaran hari ini. Kita akan memulai pembelajaran. Sebetulnya ini kelanjutan dari materi yang kemarin ya, terkait dengan mencari informasi tokoh yang ada di ensiklopedi. Nah, untuk materi hari ini, yakni ya ada kendala juga kita sebetulnya ya, karena listriknya mati, jadi kita tidak bisa pasang fokus. Tapi rapopo, tidak apa-apa. Yang penting, walaupun kondisinya mati, tapi masih kita akali dengan yang lain dan kita tetap bisa semangat belajar. Semangat? Semangat. Siap. Terima kasih. Ya, materi belajar hari ini yakni mengkritisi informasi tentang tokoh. Nah, ada pertanyaan, tokoh siapa yang akan kita bahas ini? Siapa? HB Yasin. Apa HB-nya? Hans Bagu Yasin. Ya. Oke. Adapun sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus pahami dulu apa sih yang menjadi target atau menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan menemukan, mengidentifikasi dan memilah satu atau lebih informasi menggunakan strategi yang sesuai. Di sini strateginya ada yang disebut dengan membaca memindai. Pernah dengar membaca memindai? Atau scanning? Belum, karena belum, nanti kita akan bahas di materinya. Kemudian yang kedua, menemukan informasi pada sumber pendukung seperti kamus, tahu dong, ensiklopedi, tahu, dan thesaurus. Thesaurus bukan keponakannya dinosaurus, bukan. Ya, thesaurus itu kumpulan dari artikel-artikel tokoh biasanya atau istilah tertentu yang mungkin jarang dibahas dalam percakapan sehari-hari. Nah, nanti kita akan buka di sini. Lanjut. Nah, kita akan harus tahu dulu tokoh yang akan kita bahas di sini. Nah, kita balik supaya kalian semua bisa lihat ya. Yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah HB Yasin, seorang tokoh yang dijuluki sebagai paus sastra Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Boleh? Karena dia itu seperti pemimpin itu Pak, dia yang menguasai dunia sastra Indonesia. Karena dia yang menguasai bidang sastra Indonesia zaman ini ya. Iya. Nah, ada yang lain boleh? Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lemparkan pertanyaan sederhana yang mungkin saya hanya akan menguji kemampuan kalian saja sebentar. Siapa itu HB Yasin? Pertanyaan kedua, kapan HB Yasin wafat dan dimakamkan juga di mana? Selanjutnya, sejak kapan HB Yasin bekerja di Balai Pustaka? Dan yang terakhir, pengaruh apa yang diberikan sang ayah terhadap HB Yasin? Ada yang bisa memberikan komentar atau jawaban? Siapa itu HB Yasin? Seorang Boleh? Seorang mantan tenar. Ada yang lain boleh? Siapa itu HB Yasin? Ya, boleh.
adalah seorang pengarang, penyunting, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Seorang pengarang, kemudian penyunting, dan kritikus sastra. Jadi tokoh ini memang kalau dikatakan sekarang sebagai bapak sastrawan Indonesia karena pengaruh-pengaruhnya yang begitu besar. Kalau zaman-zaman dulu kita kenal yang namanya Hairil Anwar, Taufik Ismail ya. Untuk yang sekarang ada Bapak HB Yasin. Ya. Kemudian kapan sih HB Yasin wafat? Kapan HB Yasin wafat? Ada yang bisa jawab? 11 Maret Ya? 2000. Di Jakarta 11 Maret 2000 pada umur 82 tahun. Wafat di Jakarta pada tanggal 11 Maret tahun 2000 pada umur 82 tahun. Kemudian, sejak kapan HB Yasin bergabung bekerja di Balai Pustaka? Ya, boleh. Pada tanggal 1 Februari 1940. 1 Februari 1940. Selanjutnya, sebagai tokoh yang berpengaruh zaman ini. Ada yang bisa menemukan? Ada? Silakan. Masih fokus. Boleh kalian gunakan seluruh alat media yang bisa kalian pakai untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Ada? Sudah? Ada? Pengaruh ayahnya ya Pak. Ya. Jadi pengaruh ayahnya tuh di rumahnya tuh punya perpustakaan pribadi dan ayahnya juga suka baca dan oleh karena itu HB Yasin jadi tertarik di dunia sastra juga Pak. Oh iya, karena sang ayah ya merupakan seorang pembaca dan di rumah sudah ada yang namanya perpustakaan pribadi. Karena kebiasaan sang ayah kemudian menurun kepada HB Yasin yang juga gemar baca, terutama bacaan-bacaan yang kaitan dengan sastra. Oke, berikan aplaus dulu buat semuanya yang sudah memberikan jawaban. Nah, selanjutnya masih juga berkaitan dengan tokoh yang sama, HB Yasin. Sekarang kita buka di ini. Saya akan meminta kalian untuk membentuk kelompok. Ya, kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Di sini kalian harus bisa berdiskusi sama-sama untuk bisa memecahkan masalah yang akan kita selesaikan. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kalian baca di buku halaman 8 sampai ke halaman 12. Secara berkelompok, kalian cari poin-poin penting yang harus diambil dan beneran jelas dari buku. Nah, pertama, cari poin penting pertama, siapa HB Yasin, kemudian di mana lahirnya, selanjutnya kapan dia wafat, kemudian peran apa saja sih yang sudah beliau lakukan dalam dunia kesusastraan kita. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang bisa diteladani. Nah, nanti ini sekreatif-kreatifnya kelompok menemukan informasi penting yang ingin dicari. Ya. Kemudian yang kedua, gunakan teknik membaca memindai. Artinya kalian dalam satu paragraf itu hanya mencari informasi yang sekiranya penting. Tidak mesti harus dibaca semua. Itu yang disebut dengan membaca memindai atau scanning. Ya, scanning juga bisa dilakukan ketika kalian mencari data di kamus. Ya, yang bagaimana kalau misalnya mencari kata duduk dalam kamus, maka kalian tidak perlu harus membaca semua. Karena apa? Tinggal dicari keywordnya atau kata kuncinya, hurufnya diawali huruf apa, maka kalian harus cari berdasarkan alfabet yang tersusun di kamus. Nah, itu yang disebut dengan membaca memindai atau scanning. Ya, kalau yang namanya fakta jelas, misal HB Yasin lahir di mana. Ya, sementara kalau yang pendapat seperti apa, beliau merupakan tokoh yang sangat begini.
menurut beberapa orang, itu kan menurut. Ya, bukan sesuatu yang sifatnya fakta. Maka kalian boleh pisahkan mana yang fakta, mana yang opini. Selanjutnya, masing-masing kelompok boleh presentasi, tinggal kita cari data kelompok mana yang paling valid datanya atau yang paling lengkap datanya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu saja tugas untuk kelompok. Silahkan mulai berdiskusi dari sekarang. Dimulai dari 1, 2, 3. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, baik. Karena semuanya sudah selesai, kita akan nantikan penampilan atau presentasi dari masing-masing kelompok. Yang pertama saya minta dari kelompok sebelah kiri saya. Silahkan dimulai. Boleh tapi di depan ya, bawa datanya semuanya. Dan yang lain tolong perhatikan, kalau memang ada datanya yang mungkin berbeda, atau oh saya dapat yang ini, ada tambahan yang ini, boleh saling melengkapi. Saya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya semua ketika saat sila. Saya Ririn Aristianti. Dan langsung saja, pertama yaitu tentang siapa, di mana, dan kapan wafatnya HB Jasin. HB Jasin adalah seorang pengarang, penyunting, dan kritikus sastra Indonesia. HB Jasin atau yang sering disingkat sebagai
HB Jasin, nama lengkapnya itu Hans Bagu Jasin. Lahir di Gorontalo tanggal 19 Juli 1917. Beliau menamati pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan memperdalam ilmu sastranya di Universitas Yale, Amerika Serikat. HB Jasin telah memberikan banyak kontribusi dalam dunia sastra Indonesia. Ia adalah salah satu pendiri majalah sastra terkenal, yaitu Pujangga Baru. Yang riwayat karirnya yaitu beliau sering menjadi editorial di beberapa lembaga. Contohnya dari editor di Badan Penerbitan Pustaka tahun 1940. Dan ia pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia di mata kuliah Kesusastraan Modern Indonesia. Unsur-unsur keteladanan tokoh HB Jasin yaitu perawat sastra Indonesia yang meliputi gemar membaca, semangat dan pemberani, percaya diri, berbakti kepada orang tua, menghormati, tekun, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Dan salah satu kritik sastranya adalah ada di Koran dan Sastra Indonesia. Nah, HB Jasin ini dijuluki sebagai Paus Sastra Indonesia. Sebenarnya julukan itu tuh didapat dari temannya atau kerabatnya bernama Gayus. Nah, menurut Gayus, HB Jasin ini kritikan sastranya itu selalu dinanti-nanti oleh orang-orang pada saat itu. Ketika HB Jasin mengkritik suatu karya dan menganggap karya itu bagus, orang-orang itu akan percaya dan penasaran dengan karya tersebut. Oleh karena itu, Gayus menganggap kalau HB Jasin itu adalah Paus Sastra Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih ya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Boleh kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke. Selanjutnya, baik, silakan untuk penampil kedua kelompok salah. Ya, ini boleh dipakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dan rekan saya yang bernama Irwan. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan biografi tentang HB Jasin. Nah, sebelum kami menjelaskan, ada yang tahu nggak singkatan dari HB Jasin itu apa? Kepanjangannya? Tahu. Jadi, HB Jasin atau biasa disebut Hans Bagu Jasin adalah seorang pengarang, penyunting, cendekiawan, muslim, dan kritikus sastra. Nah, Kak, beliau HB Jasin apa aja sih, Kak? Beliau HB Jasin memiliki gelar adat yang bernama Ulanga Gorontalo, yaitu Ti Molotinepa Wulito, yang artinya putra terbaik yang menguasai bahasa. Nah, selain itu juga beliau memiliki gelar yang ada di universitasnya. Yang pertama adalah Dr. HC. Nah, ada yang tahu nggak arti HC itu apa? Nggak. Jadi HC itu adalah honoris causa yang didapatkan dari penghargaan dari universitasnya. Dan juga memiliki gelar SSMA PhD. Beliau lahir pada tanggal 31 Juli di Gorontalo. Dan beliau wafat pada tanggal 11 Maret tahun 2000 di Jakarta. Ayahnya. Ya, nama ayahnya yaitu HB Jasin bernama Bagfe Mantu Jasin, dan ibunya bernama HB Jasin bernama Habibah Jau. Nah, dan beliau ternyata dijuluki Paus Sastra Indonesia. Kenapa? Karena beliau adalah seorang pemimpin dalam bidang kesastraan di Indonesia pada saat itu. Nah, dan terakhir juga beliau memiliki banyak-banyak karya dalam bukunya. Yang pertama, buku Angkatan 45 pada tahun 1951. Yang kedua, bukunya yang bernama Tifa Penyair dan Daerahnya pada tahun 1952. Yang terakhir, Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai, memiliki 4 jilid pada tahun 1954 sampai 1967. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah,
kata ataupun perilaku, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dulu. Ada yang mungkin yang ingin mengkomentari? Oke, silakan. Kelompok namanya siapa? Nama saya Safia Davianti. Iya. Sama. Berdiri dong, berdiri. Nah, Perkenalkan, nama saya Safia Davianti. Tadi saya dengar dari Salahuddin, beliau HB Jasim itu lahir pada tanggal 30 1 Juli. Ya 1. Nah, saya tuh mau benerin mengoreksi HB Jasim itu lahirnya pada 13 Juli 1917 di Gorontalo. Ini saya juga. Oh, saya ngeliatnya di ini Pak, Wikipedia di HP. ada sedikit perbedaan nih dari data sumber yang diperoleh. Tinggal nanti dilihat data yang dari sumber biografi aslinya tanggal berapa? 13. Tanggal 13 Juli 1917. Berarti informasi yang diperoleh dari Wikipedia itu agak sedikit keliru. Maka mungkin akan ada koreksi lagi ke depannya. Oke, itu ada sanggahan dari kelompok yang ketiga ini. Ada yang lain mungkin? Semuanya sepakat? Ada? Sudah? Sudah. Kalau sudah, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah tahu. Terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Sudah penampilan dari kelompok 1, 2, 3 sampai 5. Ya, saya kira semuanya sudah memahamilah konsep isinya. Nah, sebelum kita closing, kita harus pahami dulu bahwa yang namanya membaca memindai itu adalah salah satu teknik membaca informasi yang cepat dengan berfokus pada apa yang ingin kita cari. Seperti halnya tadi, ingin mencari informasi yang ada di kamus, boleh kita langsung cari istilah yang ingin kita temukan. Apa? Kemudian pun juga dengan di ensiklopedia. Ya, kalau untuk di Wikipedia online sih ya, yang sifatnya di internet, daring, itu kita langsung cari berdasarkan keywordnya. Tetapi kalau dalam buku ensiklopedia dalam bentuk cetak, maka kalian harus mencari seperti halnya yang ada di dalam kamus. Nah, dari semua penampilan saya perhatikan sudah sangat-sangat bagus. Berikan aplaus tangan, tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih. Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar untuk menulis biografi seorang tokoh. Caranya bagaimana? Kalian siapkan satu kertas folio, ya, kemudian nanti siapkan alat tulis dan cari siapa tokoh yang kira-kira mau kalian ambil biografinya. Datanya boleh dikomparasikan dengan data dari mana saja, boleh dari buku, majalah, internet, dan lain-lain. Ya, kira-kira untuk sejauh ini ada yang mau bertanya? Ya. Tokohnya tokoh tertentu atau bebas? Tokohnya berkaitan dengan seorang sastrawan. Kita banyak sastrawan yang punya karya-karya menarik, punya karya-karya yang bagus, yang sampai hari ini bahkan itu masih dipakai. Ya, ada yang mau bertanya yang lain? Silakan. Sudah? Cukup? Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Oke, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, dulu kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Siti Suryati. Ya. Oke, sudah siap Pak Rifai? Insya Allah. Oke, kita bawa Indah itu Pak Rifai ya. Ya. Sekali lagi di sini saya tidak mencari salah atau benar apa yang sudah dilakukan Pak Rifai waktu di kelas ya. Tapi kita sama-sama di sini belajar bersama. Kita sharing-sharing aja Pak Rifai ya. Betul. Oke. Nah,
Di tanggal 2 Agustus tepatnya hari Jumat saya sudah masuk ya ke kelas Paripai. Waktu itu kalau nggak salah di kelas 12 ya, 12. pelajaran bahasa Indonesia. Nah di situ saya sudah mengobservasi Umi, sudah melihat cara Paripai mengajar dari mulai pembukaan kegiatan inti sampai tertutup gitu kan. Yang pertama yang saya tanyakan, gimana nih Paripai saat saya observasi di kelas, gimana perasaannya? Kalau perasaan sih ya sebetulnya normal-normal saja lah, kalau ya namanya kita kan sedang mengajar, mungkin hanya perbedaannya kan kita ditonton nih sama rekan, makanya ya mungkin ya biasa aja. Cuman mungkin kan kalau untuk kita bicara langsung kan kita lebih bebas. Mungkin kalau dari setelah dipantau mungkin kan ada beberapa hal yang harus saya juga perhatikan supaya apa yang saya rencanakan sesuai dengan praktiknya di dalam kelas. Ya. Tapi kalau untuk perasaan ya biasa aja lah. Tapi secara garis besar saya lihat penguasaan kelasnya sudah sangat luar biasa Paripai Ya, ini. alhamdulillah. Sangat luar biasa ya kan. Kalau untuk kendala atau hal-hal yang menurut Paripai masih perlu ditingkatkan lagi, kira-kira apa nih pembelajaran Paripai di kelas? Pembelajaran saya di kelas yang perlu harus ditingkatkan lagi, saya harus banyak-banyak belajar lagi untuk menguasai teknik assessment dulu nih. Assessment. Kenapa sebabnya? Kita lihat ada yang namanya keragaman dalam peserta didik, terutama dalam hal kemampuan nih. Dan selain kemampuan juga ada dikaitkan dengan latar belakang ya, latar belakang dari peserta didik. Nah, untuk membuat assessment itu saya belum terlalu begitu concern ya, memahami bagaimana sih indikator yang pas ya untuk melakukan assessment itu, sehingga bisa mendapatkan hasil yang akurat. Oh ini siswa ini kurang ini, siswa ini kurang ini, sehingga nanti kan kita akan lakukan treatment dan kita pilih sesuai dengan strategi yang memang khusus dirancang untuk anak ini. Mungkin dari assessmentnya aja, untuk poin-poin assessmentnya dan teknik assessmentnya sendiri yang masih agak sedikit bingung nih. Mungkin karena memang saya harus perdalam lagi ya. Tapi kalau untuk urusan perdalam pasti perdalam lagi. Berarti untuk asesmennya ya yang perlu Paripai tingkatkan lagi. Betul. Karena emang ternyata di kelas yang Paripai ajar itu banyak keragaman. Ya, variatif sih. Variatif dari kemampuan siswanya juga beragam gitu ya. Berarti untuk selanjutnya untuk mensiasati hal tersebut, strategi apa nih yang Paripai bakal pakai buat kedepannya untuk menghadapi hal tersebut? Nah, untuk strategi-strategi yang akan saya lakukan guna menambah ya, itu kan kita memperbaiki, mengoreksi diri. Berarti saya harus lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana pelaksanaan teknik assessment supaya saya mendapatkan formula yang tepat untuk apa? Mendapatkan hasil yang akurat nih. Oh, ketika mendapatkan hasil ini maka saya akan melakukan treatment ke siswa itu dengan metode dan strategi yang seperti ini. Jadi lebih kepada pembelajaran mandiri saja, karena memang ya untuk sekarang ini kan kita melakukan belajar mandiri agak sedikit kesulitan ya, karena memang terbatas dari waktu juga, jam pelajaran yang lumayan padat. Tetapi insya Allah mungkin kedepannya setiap ada waktu senggang akan saya sempatkan lagi untuk mempelajari bagaimana sih teknik-tekniknya, cara-caranya, sehingga saya bisa dapatkan hasil yang baik untuk dalam masalah asesmen ini. Kira-kira begitu Pak Adi ya. Ya berarti dengan keragaman siswa yang ada, Paripai akan lebih intens lagi kepada asesmen anak ya. Mungkin kalau yang saya lihat di observasi kemarin saat di kelas, Paripai juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu bisa lebih dijelaskan nggak Paripai pembelajaran berdiferensiasi yang Paripai lakukan di kelas itu? Yang kemarin saya lakukan kebetulan melakukan diferensiasi itu berdasarkan diferensiasi proses ya, dan diferensiasi konten, karena fokusnya ke sana dulu nih. Kenapa sebabnya? Untuk konten ini saya lihat dari awal sebelum ada pembelajaran kan ada sedikit wawancara singkat dengan anak terkait dengan pemahaman yang punya sama anak, sehingga ketika sudah tahu nih, nah ini tadi yang tadi kan kaitan dengan assessment. Saya hanya baru bisa sebatas melakukan wawancara untuk menggali sejauh mana sih kemampuan siswa terkait nih pemahaman tentang materi. Nah,
Nah, ketika sudah itu, maka saya harus menyiapkan konten yang tepat untuk Konten yang bisa tepat. dipahami semua. Artinya untuk bisa mengcover dan ya mengakomodasi semua lah ya. Setelah memilih konten itu kan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran dong. Oke, Nah, siap. dari tujuan pembelajaran itu nanti kita baru masuk ke kegiatan pembelajarannya. Oke. Dan selanjutnya baru kita pisahkan pada saat pembelajaran kelompok itu berdasarkan tadi hasil analisa asesmen. Oh, si anak ini kemampuannya masih kurang. Iya. Nah, ini mungkin standar lah rata-rata. Sementara di kelompok yang lain ada yang cukup mahir. Maka untuk pelaksanaan diferensiasi proses ini untuk anak-anak yang mohon maaf dalam pemahaman yang kurang, maka akan diberikan tambahan berupa bimbingan yang lebih intens di kelas ketika diskusi. Sementara untuk yang kelompok yang sudah mahir, saya akan lebih fokuskan untuk mereka belajar lebih mandiri lagi. Mereka bisa mencari, mengkomparasi dengan internet ya, informasi dari berbagai sumber lah, entah itu dari buku, internet, seperti itu sih strateginya. Sementara kalau untuk yang kelas tengah mungkin treatmentnya ya mengikuti saja, kalau mereka meminta pertanyaan, bertanya saya jawab, kira-kira begitu. Itu yang kita. Ya, Parify juga memang sudah melakukan pembelajaran berverifikasi yang saya lihat juga di kelas sudah terintegrasi dengan KSE ya, sangat luar biasa. Tapi untuk kedepannya kira-kira agar yang tadi Parify udah katakan gitu ya, yang sudah Parify rencanakan bisa terrealisasi dengan baik, kira-kira ada nggak nih pihak-pihak dari yang lain yang bisa bantu Parify untuk agar yang sudah Parify rencanakan tadi bisa berjalan dengan maksimal gitu, ya kan? Parify sudah punya rencana tadi untuk pembelajaran diferensiasi, ya kan, untuk anak yang kemampuannya masih kurang dan yang karena kemampuannya sudah cukup gitu kan. Nah, kira-kira untuk merealisasikan hal tersebut ada kan nih dari teman atau kepala sekolah atau rekan sejawat yang bisa bantu Parify untuk merealisasikan target tersebut atau rencana tersebut? Ya, untuk rencana kebetulan ada juga beberapa rekan di sini yang sudah masuk dalam radar sebagai guru penggerak ya. Maka secara otomatis saya akan bertanya pada orang-orang tersebut, karena secara penonton mungkin beliau ini sudah mapan lah ya dalam segi kemampuan. Maka selain saya mengkomparasi dengan informasi yang ada di internet, maka saya juga pasti akan banyak bertanya nih terkait pembelajaran diferensiasi BDK ya, kemudian kita juga kemarin ya baru saya pahami juga tentang CASEL ya. Selanjutnya ada juga tentang kelas inklusif ya, kelas inklusif ini ternyata kalau kita bedah pembelajaran di kelas itu, kalau kita memang tujuannya berorientasi ke anak, banyak hal yang justru sampai saya saat ini sekarang ya, banyak hal yang belum saya pahami begitu. Maka sambil berjalan pun kita sambil belajar untuk lebih menambah wawasan saya, terutama dalam hal strategi pembelajaran yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Karena kan kita fokusnya ke peserta didik. Betul lah, kalau zaman dulu ya mungkin bisa dibilang strategi tradisional ya. Itu hanya kita saja yang banyak fokus, sementara siswa tidak, mohon maaf, ada terabaikan ya Bu ya. Jadi saya maksudnya akan lebih banyak